Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Baik minasan, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, saya mau memberitahukan info nih bagi kalian yang belajar bahasa Jepang, bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo ada program persiapan ujian bahasa Jepang dan keterampilan perawatan lansia loh. Metodenya cepat, mudah, dan praktis. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Persiapannya cukup 6 bulan saja loh. Nah, mau tahu persyaratannya apa saja? Kalian bisa tanya-tanya melalui WhatsApp yang tertera untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, kami tunggu ya. Oke Minasan, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar berbagai macam bentuk kalimat mengajak. Ada apa saja? Masih ingat? Ada kata kerja anai, kata kerja imasen ka, kata kerja imasho, ada do desu ka, dan ikaga desu ka. Ya, kita coba ya. Yang pertama dari kata kerja anai. Sashimi tabenai? Mau makan sashimi nggak? Gitu ya. Kemudian untuk kata kerja imasen ka. Sashimi o tabemasen ka? Mau makan sashimi nggak? Kemudian untuk kata kerja imasho. Sashimi o tabemashou yo. Ayo kita makan sashimi yuk. Kemudian untuk do desu ka? Sashimi wa do desu ka? Bagaimana sashimi? Ya. Dan yang terakhir ada ikaga desu ka? Jadi, sashimi wa ikaga desu ka? Bagaimana dengan sashimi? Nah, ini bisa minasan langsung praktikan nih ya. Kalau minasan mau ngajak pergi sama teman, ngajak makan sama teman ya, dan lain-lain. Oke? Oke minasan, di materi berikutnya kita akan mempelajari pola kalimat kata kerja bentuk te imas. Yang kali ini artinya adalah sudah. Ya. Nah, untuk perubahan kata kerja bentuk te-nya kan kita sudah pelajari ya. Nah, kalau misalnya minasan lupa-lupa dikit, ya silakan minasan lihat di materi-materi sebelumnya ya, yang membahas tentang kata kerja bentuk te. Oke, nah sekarang kan kata kerja bentuk te imas, yang artinya sudah. Agar lebih memahaminya, ayo kita lihat ke contoh kalimatnya ya. Yang pertama, ame ga futte imasen. Ya. Ame hujan, ya. Futte imasen diambil dari kata kerja furimas yang artinya turun. Jadi, ame ga futte imasen artinya adalah hujannya sudah tidak turun, ya. Atau maksudnya adalah hujannya udah tidak turun lagi. Ya. Yang kedua, shigoto ga owatte imasu. Ya, shigoto pekerjaan. Owatte imas diambil dari kata kerja owarimas, artinya selesai. Berarti owatte imas artinya adalah sudah selesai. Sampai sekarang ya sudah selesai, gitu ya. Jadi shigoto ga owatte imas artinya adalah pekerjaannya sudah selesai. Oke. Berikutnya, kare wa Jakarta ni sunde imasu. Ya. Kare, dia yang laki-laki. Ya, Jakarta ni sunde imasu. Sunde imasu diambil dari kata kerja sumimasu yang artinya adalah tinggal. Ya, jadi sunde imasu ya sudah tinggal. Jadi Jakarta ni sunde imasu ya sudah tinggal di Jakarta. Ya, maksudnya adalah ya sampai sekarang ini dia tinggalnya di Jakarta. Gitu ya. Jadi kare wa Jakarta ni sunde imasu artinya adalah dia sudah tinggal di Jakarta. Gitu ya. Berikutnya, kare wa byouin ni tsutomete imasu. Byouin itu adalah rumah sakit. Tsutomete imasu diambil dari kata kerja tsutomemasu yang artinya adalah bertugas atau berdinas atau bekerja. Ya. Jadi byouin ni tsutomete imasu artinya adalah sudah bertugas di rumah sakit.
dalam arti kata sampai sekarang tugasnya dia ya di rumah sakit atau dinasnya dia di rumah sakit. Gitu ya. Jadi kare wa byōin ni tsutomete imasu, ya, artinya adalah dia sudah bertugas di rumah sakit. Oke. Berikutnya, kare wa kekkon shite imasu. Kekkon shite imasu diambil dari kata kerja kekkon shimasu yang artinya menikah. Jadi kekkon shite imasu artinya adalah sudah menikah, ya. Sampai sekarang ya statusnya sudah menikah, ya, masih dalam status pernikahan. Ya, jadi kare wa kekkon shite imasu artinya adalah dia sudah menikah. Dan yang terakhir, kare wa kuruma o motte imasu. Ya, kuruma mobil, motte imasu diambil dari kata kerja mochimasu yang artinya adalah mempunyai, memiliki atau ada. Ya, jadi motte imasu artinya adalah sudah punya mobil. Sampai sekarang ya dia punya mobil, maksudnya gitu loh. Ya, jadi kare wa kuruma o motte imasu artinya adalah dia sudah punya mobil. Ya, oke minasan ya, itu untuk pola kalimat kata kerja bentuk te imasu yang artinya adalah sudah. Oke minasan, setelah kita mempelajari pola kalimatnya yaitu kata kerja bentuk te imasu yang artinya adalah sudah. Nah, sekarang ayo kita praktikkan ke dalam suatu percakapan, ya. Percakapannya kali ini berjudul hujan, ya. Percakapannya dimulai dari si A yang bertanya kepada B. Ame ga mada futte imasu ka? Ya. Mada futte imasu maksudnya adalah masih sedang turun atau sampai saat ini masih turun. Ya, jadi ame ga mada futte imasu ka? Artinya adalah apakah hujannya masih sedang turun atau apakah hujannya sampai saat ini masih turun? Gitu. Oke, ya. Kemudian direspons oleh si B. Iie, mou futte imasen. Yamimashita yo. Mou futte imasen. Sudah tidak turun. Yamimashita, ya, sudah berhenti. Jadi iie mou futte imasen. Yamimashita yo artinya adalah tidak, sudah tidak turun, sudah berhenti kok. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ya. Soro-soro ikimashou ka. Ya, soro-soro sudah saatnya atau sudah waktunya. Ikimashou ka, ya, ayo kita pergi. Ya. Di soro-soro ikimashou ka, sudah saatnya kita pergi kah? Ya, atau sudah saatnya mari kita pergi, gitu. Oke. Nah, kemudian direspons oleh si A lagi, ya. So desu ne, ikimashou. Ya, so desu ne, betul juga ya. Ikimashou, ayo kita pergi. Ya. Bagaimana minasan percakapannya? Gampang kan ya? Nah, sekarang ayo kita latihan percakapannya seperti biasa. Latihan percakapannya dibagi menjadi 2 part. Ya, saya sebagai A, minasan sebagai B. Dan part yang kedua, minasan sebagai A, saya sebagai B. Gitu ya. Oke, ayo mari kita latihan percakapan ya biar percakapan kita semakin bagus ya. Semakin bagus, semakin lancar dan semakin terbiasa dengan pelafalan bahasa Jepangnya. Oke, ya. Mari kita mulai ya. Dari saya dulu sebagai A dan minasan sebagai B. Ame ga mada futte imasu ka? Dozo, silakan dijawab ya. So desu ne, ikimashou. Oke, hai. Bagus. Nah, sekarang dibalik ya. Minasan sebagai A, saya sebagai B. Ya, tadi percakapannya si A dimulai dari yang bertanya ya. Apakah hujannya masih turun sampai saat ini? Gitu ya. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan ucapkan ya. Oke, bagus. Iie, mou futte imasen. Yamimashita yo. Soro-soro ikimashou ka? Oke, bagus ya minasan ya. Itu untuk percakapan kita kali ini. Nah, sekarang ayo kita latihan lagi ya. Tapi kali ini dengan menggunakan gambar komik yang lucu nih. Ya, Gakushudo sudah menyiapkan gambar komik yang lucu untuk kita latihan percakapan. Ya, nah tadi percakapannya dimulai dari si A, ya ini si cewek ya, dan si B si cowoknya. Ya, si A tanya sama si B. Apakah hujannya masih sedang turun? Atau apakah hujannya sampai saat ini tuh masih turun? Ya,
Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Ame ga mada futte imasu ka? Hai, bagus. Kemudian dijawab ya oleh si B. Ya. Tidak, sudah tidak turun. Sudah berhenti kok. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, masih ingat dong? Oke, bagus. Ya. Iie, mo futte imasen. Yamimashita yo. Hai. Kemudian ya, dilanjutkan oleh si B nih, ya. Sudah saatnya, mari kita pergikah? Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus nih. Soro-soro ikimashou ka. Kemudian dijawab deh oleh si A, ya si ceweknya ini ya. Oh, betul juga ya. Mari kita pergi. Bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus nih. So desu ne, ikimashou. Hai, kemudian si A dan B pun pergi ya, sambil ya si A memegang tangannya si B ya, karena takut licin, takut jatuh ya, takut jatuh si B-nya ya, si ceweknya ini ya. Terus akhirnya si B pun tersipu malu ya, kok dia tahu ya yang aku mau ya. Itulah cerita dari si A dan si B ini ya. Oke ya minasan, itu untuk pertemuan kita kali ini yang mempelajari pola kalimat kata kerja bentuk teimas yang artinya sudah dan dilengkapi dengan percakapannya. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. 今日お疲れ様でした。また会いましょうね。頑張ってね。じゃあね。